Nggak nyangka banget, dari 2 beasiswa ini, aku tuh nggak pernah nyangka buat dapet, dan aku nggak pernah mengira buat dapet. Jadi punya ambisi itu boleh banget, punya ekspektasi itu boleh banget, punya cita-cita itu boleh banget. Tapi yang berlebihan emang nggak baik. Jadi ambisi secukupnya, ekspektasi secukupnya, supaya kalau kecewa itu nggak kecewa-kecewa banget. Oke? Hai Sobat Kosmedia dimanapun kalian berada. Halo Sobat Kampuspedia. Kenalin, aku Rizka dari Creative Writer Kampuspedia. Selama perkuliahan ini, aku pernah dapat 2 beasiswa, yaitu beasiswa PPA dari Kemenristek Dikti dan beasiswa ABS Scholarship atau American Bureau Shipping, salah satu lembaga klasifikasi kapal di Amerika. Karena berhubung aku dari jurusan teknik perkapalan. Perkenalkan, nama aku Vidya. Aku di divisi Academic Team yang sekarang berganti nama menjadi Curriculum Development. Aku pernah mengikuti beasiswa ASEAN selama 1 semester. Kalau ditanya pengalaman, mungkin nggak kehitung lagi nih aku berapa kali coba beasiswa. Jadi tuh saking banyaknya mungkin aku sampai lupa beasiswa apa aja yang pernah aku apply. Tapi seingatku aku udah mulai apply beasiswa itu dari semester 2 perkuliahan. Jadi aku itu sampai mengalami fase dimana aku itu ambis banget cari beasiswa, dan sampai bodo amat, kayak keterima nggak keterima ya udahlah gitu. Tapi dari perjalanan panjang itu, satu hal yang benar-benar aku pelajarin adalah prosesnya. Oke, jadi ceritanya bagaimana bisa akhirnya lolos dari beasiswa ini, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mengisi data diri di application form yang sudah disediakan. Di situ aku mengisi nama lengkap, kemudian tanggal lahir, lalu aku mengisi juga major apa yang mau aku tuju di sana, dan tentunya fakultas sains. Nah, lalu setelah itu aku membuat study plan. Nah, study plan-nya ini berisi tentang beberapa major yang aku pilih, karena aku mau milih botani ada yang mengarah beberapa tentang tumbuhan. Jadi aku membuat study plan-nya yang bagaimana sih kita belajar di sana, apa yang mau didapatkan, belajar tentang tumbuhan apa aja, kemudian apa yang setelah aku mendapatkan beasiswa dan aku mendapat kesempatan ke luar negeri, apa yang bisa aku apply. Jadi waktu itu tuh mikirnya adalah buat study plan-nya seperti itu, dan itu lumayan mepet. Aku cuma buat H-2, H-1 dalam akhir pendaftaran, dan selama H-7 persiapan itu semua aku juga harus bolak-balik untuk tanya kepada kepala departemen untuk diminta tanda tangan untuk di-approve beasiswa tersebut. Jadi begitulah perjalanan aku untuk bisa lolos dalam seleksi ini. Lalu tahapnya itu hanya satu, jadi hanya seleksi berkas. Jadi bagaimana dalam study plan aku, dalam application form ini aku memanfaatkan sebaik mungkin untuk mengisi study plan-nya dengan baik sih waktu itu. Secara garis besar emang ada 3, yaitu seleksi berkas, seleksi tulis, dan seleksi interview. Tapi di sini aku bakal jelasin tentang seleksi berkas. Berkas apa aja yang diperluin buat keterima beasiswa. Jadi yang pertama ada identitas diri. Biasanya ini berupa KTM, KTP, atau surat keterangan mahasiswa aktif. Yang kedua, CV. Lengkapi CV kamu, tulis dengan jelas dan desain dengan minimalis. Kemudian yang ketiga, ini adalah rekomendasi dari dosen kamu, dari sivitas akademika lainnya. Kemudian yang keempat, ini slip gaji orang tua. Kemudian yang kelima, surat-surat bukti pembayaran seperti pembayaran PDAM, pembayaran rekening listrik, pembayaran pajak kendaraan, dan pajak PBB. Kemudian yang keenam, biasanya ini motivation letter juga pernah ada. Jadi kayak di sini kamu bakal jelasin kenapa sih kamu ini layak buat dapet beasiswa ini. Kemudian yang ketujuh, ini kamu biasanya juga dimintain proposal selama
kuliah kamu pengen apa aja, ngelakuin apa aja, biaya hidup kamu yang kamu habiskan sama kuliah itu berapa. Dan yang ke-8 biasanya yang additional ini adalah isi. Biasanya dikasih topik sesuai dengan apa yang diinginin lembaga yang bakal ngasih kamu beasiswa. Yang pertama yang paling aku rasain adalah ngeringanin beban orang tua. Dengan adanya beasiswa orang tua jadi terbantu. Dan menurut aku pribadi beasiswa itu kayak sebuah achievement bagi aku, sebuah penghargaan lah bagi kerja keras aku selama ini. Dan yang ketiga ini yang paling aku rasain adalah secara mental aku terlatih buat jadi orang yang pantang menyerah. Explore banyak. Jadi kan karena aku ini mendapat beasiswa ASEAN yang of course-nya aku ke luar negeri. Jadi aku keluar dari zona nyamanku, aku keluar negeri. Waktu itu negara yang kutuju adalah negara Thailand, dan maksimal juga untuk aku bisa ke negara Singapura juga waktu itu karena sempat ada transit, jadi bisa jalan-jalan lah sekalian gitu. Itu dalam perjalanannya ya. Kemudian yang kedua bisa belajar kultur, dimana ternyata mahasiswa Thailand itu dan mahasiswa internasional di sana juga semangat banget untuk belajar, kayak jadi kita tuh terbawa positive vibes untuk belajar dengan segigi mungkin. Nah kemudian yang ketiga aku bisa terlibat dalam seminar internasional, bahkan aku mendapat pengalaman juga untuk mengikuti individual study project, dimana seperti TA tugas akhir projectnya itu yang dilakukan, yang dikerjakan, kemudian nanti kita presentasikan apa yang didapat dari hasil project tersebut. Nah itu sih sebuah keuntungan dari mengikuti dan lolos dari beasiswa tersebut. Nah, tips and triknya ini dari aku yaitu PD. Percaya diri itu penting banget teman-teman. Jadi di sini kita nggak boleh merasa minder sama orang yang lebih unggul dibanding kita, atau kita merasa kita tuh nggak layak mendapat beasiswa ini. Semua orang itu tuh berada di dunia itu layak punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan sebuah beasiswa. Bagaimana aja kita bisa memampukan soft skill kita dalam kita percaya diri untuk mengambil beasiswa tersebut. Dan tentu saja setelah kita percaya diri, kita akan menjadi bertanggung jawab setelah mengambil itu, dan kita harus menyelesaikannya dengan baik pula. Kemudian yang kedua ini sih, persiapin berkas dengan rapi. Jadi pengalaman aku waktu itu berkas aku tuh nggak begitu rapi, tapi untungnya teman-teman tuh saling mengingatkan dan saling membantu untuk penamaannya harus yang benar, kemudian mudah untuk diakses. Yang ketiga yaitu coba peluang. Nah peluang ini nih kita nggak tahu ya peluang itu tuh datangnya kapan, dan kita nggak tahu juga apakah di momen yang tepat atau momen yang nggak tepat. Tetapi saran dari aku sih, saat ada peluang ya diambil aja, ambil. Kenapa? Karena kita nggak akan tahu kita mendapat peluang itu lagi atau kapan lagi kita mendapatkannya. Tetapi saat kita mengambil peluang itu, anggap peluang itu hanya satu kali dalam seumur hidupmu, hanya satu kali, dan ya udah peluang itu diambil, dikerjakan dengan maksimal apa aja berkas yang disiapkan, lalu setelah itu tanggung jawab akan mengambil benefit dari beasiswa tersebut. Aku punya 3 tips nih buat kamu pejuang beasiswa. Yang pertama, cari kesempatan. Kesempatan itu nggak datang ke orang yang diem aja. Kamu harus cari kesempatan itu. Gimana kamu dapat kesempatan itu? Ya, kamu mulai cari-cari informasi beasiswa yang sangat banyak. Di Google itu banyak banget teman-teman. Terus yang kedua, kalau jatuh, coba lagi. Coba terus, jangan pernah berhenti. Selama itu berkas dan ketentuannya, persyaratannya itu masuk ke kalian comply, daftar aja. Jangan pernah nyerah buat daftar. Kalau gagal, dicoba lagi. Kamu dan kegagalan itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau kamu gagal, itu yang dibuang gagalnya, bukan diri kamu. Oke? Dan yang ketiga, daftar, lengkapi, dan lupakan. Gak nyangka banget, dari 2 beasiswa ini aku tuh gak pernah nyangka buat dapet, dan aku gak pernah mengira buat dapet. Jadi punya ambisi itu boleh banget, punya ekspektasi itu boleh banget, punya cita-cita itu boleh banget. Tapi yang berlebihan emang gak baik.
Jadi ambisi secukupnya, ekspektasi secukupnya, supaya kalau kecewa itu nggak kecewa-kecewa banget. Oke? Jadi ada 3 nih, dari lembaga perbankan, lembaga pemerintahan, atau lembaga swasta. Lembaga perbankan ini banyak banget, kayak dari BRI atau BCA Finance, dari Bank Indonesia, dari Bank Mandiri, itu banyak banget. Terus kalau lembaga pemerintahan ada beasiswa unggulan, terus ada PPA, ini juga dari pemerintah gitu. Dan juga biasanya ada dari pemerintah kota, itu ada. Terus untuk lembaga swasta ini banyak banget macamnya. Kalian bisa daftar beasiswa Jarum, beasiswa Astra, beasiswa Taruko, beasiswa Pertamina Foundation, beasiswa Kompas, Avian Brands, Data Print, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari nanti di internet, itu banyak banget teman-teman. Jadi pertama ada beasiswa ASEAN, ini full scholarship dari mulai perjalanan, biaya hidup, kegiatan proyek, kemudian nanti saat kepulangan, itu tuh semua di cover oleh beasiswa ini. Yang kedua bisa aja beasiswa LPDP, nah ini bisa dari pemerintahan. Yang kemudian bisa juga mengikuti beasiswa XL Future Leader, di mana ini nggak hanya mendapat uang saku aja, tapi mendapat juga pelatihan skill, salah satunya itu soft skill leadership ya. Nah kemudian ada juga beasiswa Astra ini, dan juga yang terakhir ini yang bisa aku saranin beasiswa bidik misi. Ini lumayan famous sih di kalangan teman-teman aku, jadi lumayan lah untuk mengurangi beban keluarga juga kan, beban dari orang tua juga gitu. Aku ada pesan nih untuk kalian yang para pejuang beasiswa di luar sana. Lebih baik berjuang di masa muda, mengambil peluang yang ada, dan imani apa yang kamu percayai untuk mengambil peluang tersebut, dan kerjakan dengan maksimal mungkin. Ini yang aku pegang, pesan ini juga dalam kehidupanku, dan puji Tuhan dan membantuku mendapatkan pengalaman beasiswa dan kegiatan di luar negeri sana. Buat kamu para pejuang beasiswa, fighting, semangat. Mungkin terdengar klise banget ya kata-kata semangat, tapi emang semangat itu diperlukan banget gitu. Semangat buat cari informasi, semangat buat daftar, semangat buat ngelengkapin berkas, semangat buat terus-terusan coba terus, dan semangat pantang nyerah lah pokoknya. Semua itu bisa kalian lakukan dan bisa banget kalian mulai dari sekarang.